Halo semuanya, Ruhi Channel di sini. Kami berada di Burundi, yang dinyatakan sebagai negara termiskin di dunia berdasarkan laporan analisis Bank Dunia, IMF, dan banyak lembaga resmi lainnya. Hampir setiap tahunnya dalam 62 tahun terakhir, negara ini memiliki populasi sekitar 12,5 juta dan orang-orangnya hidup dalam kemiskinan yang parah, sehingga tempat ini juga dikenal sebagai negara paling tidak bahagia di dunia. Dan pendapatan tahunan rata-rata warga yang bekerja adalah sekitar 180 dolar AS. Meskipun tingkat pengangguran di negara ini tidak diketahui, 1 dari setiap 3 orang diperkirakan tidak memiliki pekerjaan. Bayangkan ini, apabila kalian beruntung dapat bekerja siang dan malam, gaji bulanan kalian hanya 15 dolar dan kalian harus menghidupi keluarga berjumlah 8 orang. Selamat datang di negara termiskin dan paling tidak bahagia di dunia. Saat kami mendarat di Bandara Internasional Bujumbura, satu-satunya bandara di negara ini dengan landasan pacu beraspal, kami sangat terkejut ketika melihat tampilan informasinya. Mereka menggunakan versi demo dari sistem operasinya agar tidak mengeluarkan biaya. Di lokasi kecelakaan yang kami lihat dalam perjalanan ke hotel, sekelompok anak-anak berdiri mengelilingi seekor anjing yang tertabrak mobil. Republik Burundi, jantung dari Afrika, terletak di Great Rift Valley, di mana Afrika Timur bertemu dengan danau-danau besar Afrika. Luas negaranya hanya 27.834 km persegi. Meskipun hampir semua orang bekerja di bidang pertanian, geografi negara ini dengan banyak daerah pegunungan, sayangnya tidak cukup untuk memberi makan 12,5 juta orang. Bujumbura sebagai kota terpadat memiliki populasi 380.000 orang. Kami berada di distrik Buterere, di pusat kota. Hal mencolok yang pertama adalah ada banyak anak-anak di mana-mana. Anak-anak di lingkungan ini sibuk memancing. 65% penduduk negara ini berusia di bawah 25 tahun dan 45%-nya berusia di bawah 15 tahun. Hanya 3% yang berusia 65 tahun ke atas. Mereka tidak punya banyak mainan untuk dimainkan. Ada anak-anak yang memutar ban dengan tongkat, bermain board game menggunakan tutup botol bir, membuat mobil-mobilan dari botol plastik, dan bermain sepak bola menggunakan bola kempes. Menurut data PBB yang diterbitkan 10 tahun lalu, harapan hidup rata-rata penduduknya adalah sekitar 49 tahun. Karena hanya 7,6% populasinya yang memiliki listrik, terdapat tempat pengisian daya telepon di banyak tempat. Meskipun tahun 2021 sudah lewat, sebagian besar masyarakat di negeri ini masih belum menggunakan smartphone. Bahkan rekaman informasi di pesawat menunjukkan gambar dari teknologi lama. Kami berada di sawah di Buterere. Ini adalah para petani yang mencoba memberi makan kota Bujumbura. This the place Bujumbura gets the rice from. Sekitar 86% dari negara ini terdiri dari daerah pedesaan seperti ini. Hampir 90% penduduknya bekerja sebagai petani. Kami sedang dalam perjalanan untuk melihat rumah dari petani biasa di negara termiskin di dunia, di mana hampir semua orang bekerja sebagai petani. Ayo, kami baik-baik saja. Ada tunawisma yang tidak punya pilihan lain selain basah kuyup saat hujan. Kami melihat seorang anak sedang mandi, memanfaatkan air hujan. Hello, we can get in the house. Apakah ini rumah mereka? Yeah, Hanya satu kamar? yeah. It means 80 children, 2 parents. This is their bed. This one. Jadi apakah mereka membentangkan tikar ini dan tidur di atasnya? So they have another one. This is for children. So 80 children sleep on this. They took it from the garbage. The Apakah semua anak ini adalah anaknya? children belong. Siapa namanya? Berapa usia John? He's a farmer. Berapa banyak uang yang dia hasilkan per bulan? Berapa usia anak laki-lakinya yang paling besar? Apa yang dia kerjakan sekarang? He has gone to garbages to collect different things. Terima kasih atas waktu kalian. Apa yang ingin dia katakan di kamera? John yang sehari-hari menanam kacang berusaha menghidupi keluarganya dengan pendapatan 10 dolar sebulan, dan ke-10 anggota keluarganya tidur di lantai di ruangan yang sama. Mereka bahkan tidak memiliki listrik di rumah mereka. Tetapi situasi John masih lebih baik jika dibandingkan kebanyakan orang lain yang akan kita lihat.
kita bisa menemukan orang di mana-mana di Burundi, yang merupakan negara terpadat kedua di Afrika. Terdapat 451 orang di setiap 1 km persegi dan lebih dari 70% dari orang-orang ini hidup di bawah garis kemiskinan. 1 dari setiap 20 orang meninggal karena kekurangan gizi atau kelaparan. Saat ini, 1 dolar AS setara dengan sekitar 2.000 franc Burundi. Namun hampir tidak mungkin untuk membeli dolar dengan harga ini. Orang-orang biasa menjual dolar di pasar gelap dan 1 dolar dikonversi menjadi sekitar 3.000 franc Burundi. Maka uang kertas mereka dengan nilai nominal yang paling besar, 10.000 franc, adalah sekitar 3,3 dolar AS. Karena teknologi masa kini tidak banyak berkembang di Burundi, pekerjaan yang terdapat di negara lain tidak bisa ditemukan di sini. Kami sedang dalam perjalanan untuk melakukan wawancara dengan para profesional dari berbagai kelas masyarakat, termasuk polisi atau tukang kayu. Seseorang yang memiliki sepeda dianggap memiliki profesi di Burundi. Orang-orang ini mencoba bertahan hidup dengan membawa barang dari petani ke pasar. Seberapa jauh dia membawa barang ini? 1 ton, they might go and get back around 9 hours. They went at 4 a.m. Mereka bertelanjang kaki, apa mereka tidak merasa sakit? In fact, they are taking them from another province, countryside. They earn 3,000 per day, approximately 90 cents. Mereka masih lebih baik jika dibandingkan dengan orang lain. Yeah, but they work hard. Imagine riding from one province to another, lot of kilometers, many hours. They also pay tax for that. Bertelanjang kaki, pakaian yang robek, para pengendara sepeda ini yang harus menghidupi sebuah keluarga dengan banyak anak dengan penghasilan hanya 90 sen sehari, mempertaruhkan nyawa mereka dengan melakukan perjalanan antar kota, terkadang hingga 100-150 km selama 10 hingga 12 jam setiap harinya. Bawaan seberat 200 kg mendorong sepeda turun dengan kecepatan 70 hingga 80 km per jam. Kegagalan saat mengerem ketika menemui kendaraan lain, tikungan jalan atau pejalan kaki yang muncul tiba-tiba dan juga pecah ban bisa menyebabkan hal yang fatal. Dalam perjuangan untuk bertahan hidup ini, orang-orang menarik sepeda mereka di jalanan menanjak dengan berpegangan pada bagian belakang truk yang lewat untuk menghemat energi dan waktu. Beberapa pengendara sepeda di sisi lain tidak dapat menemukan sesuatu untuk dipegang. Mereka berpegangan pada sepeda di depannya dan kecelakaan tidak dapat dihindari. Menurut otoritas jalan raya, ada sekitar 12.000 km jalan di Burundi, tetapi hanya 14%-nya yang beraspal. Ada orang yang mencuci sepedanya di genangan lumpur yang terbentuk setelah hujan. Beberapa orang mengeringkan pakaian mereka yang terkena hujan di menara transmisi listrik di jalan karena mereka tidak memiliki di rumah. Kami berada di tempat para pengendara sepeda berkumpul dan menikmati makanan mereka di tengah jalan raya. Apa itu? This is sweet potato, 100 Burundian francs. Berapa penghasilannya per bulan? 5,000 Burundian francs, which is around $1.5. Bagaimana dia bertahan hidup? And there are kids that help them selling mushrooms and whatever. The husband abandoned her. Apakah ada anaknya yang meninggal? Yeah, 1 kid, 3 years. One egg is 500. The benefit for 1 egg is 100. Berapa harganya untuk satu mangkuk? 1 plate is 500. They earn 2,000 per day, so they use 1,000 for food. They save 1,000 to pay the rent at the end of the month. Mereka biasanya mengkonsumsi kentang dan kacang-kacangan karena sumber energi mereka sangat terbatas. Mengemis sangat umum bagi orang-orang di sini, baik mereka memiliki pekerjaan atau tidak. Beberapa orang sejak usia dini langsung meminta-minta saat mereka melihat orang asing. Mobil kami terus mogok dan orang-orang terus meminta uang. Pohon itu mencegah mobil jatuh dari tebing. Lihat. Oh my
Mereka yang tidak memiliki sepeda membawa pisang atau barang lain di atas kepala mereka siang dan malam hanya untuk mendapatkan 50 sen sehari. Kadang-kadang mereka berjalan tanpa alas kaki dan mengangkutnya dari desa ke kota yang jaraknya berkilo-kilometer. Kehidupan seperti ini dengan berjalan dari satu kota ke kota lainnya dengan berjalan kaki membuat tubuh mereka menjadi lelah dan membahayakan kesehatan mereka. Di perhentian terakhir mereka, pasar kota Bujumbura, sebagian besar barang dijual langsung dari petani karena tidak ada cukup teknologi untuk memproses atau mengemas barang. You know, these are the people who transport for other people. Like we can get 1,000. Oh ya? Di pasar ini, yang merupakan pusat pembelanjaan terbesar di negara ini, tidak banyak yang tersedia kecuali makanan. Mereka menyebut tempat ini Kotebu. Beberapa orang di sini tidak menyukai kamera. Mereka tidak terbiasa. Tempat ini penuh dengan orang-orang. Kami sedang dalam perjalanan menuju Gitega, ibu kota dan kota terbesar kedua di negara ini, dengan populasi 135.000 orang. See you guys. If we can take a limited time, not more than 5 minutes. So that it may not cause troubles. Gejolak politik merajalela di setiap sudut negeri. Sopir kami mengenakan jaket hari ini dan menyimpan sebuah Alkitab di bagian depan mobilnya untuk melewati pos pemeriksaan polisi. Pos pemeriksaan polisi di sini ditandai oleh tali yang direntangkan. Menurut pemandu kami, orang-orang ini berasal dari cabang pemuda dari partai terkemuka dan mereka memblokir jalan untuk melakukan pemeriksaan identitas. Sopir kami menunjukkan dokumen di pos pemeriksaan kepada polisi, tetapi mereka mengatakan bahwa mobil kami akan diderek karena terdapat retakan di kaca depannya. Sopir kami dengan tenang bernegosiasi dengan polisi dan membayar suap sebesar 5.000 franc Burundi, yaitu sekitar 1,6 dolar. Akira. Which one you know? Police. Akira. Merci. He saws the road. Berapa penghasilannya sebulan? Kwezi ntumbuye ndashaka kuronka ibihumbi 50 canke 30. Saya rasa kita harus membantunya. Yo, merci. Icyo ngomba kushikiriza. I want to say something. Urakoze kugira ngaho nk'umutahe wo kurangurura. Thank you. This is the investment you give me. I will buy 2 woods so that my job continues. Imani bwo umugisha. Wewe uko riki? Mukazi kanje ndi umutaha. Berapa penghasilannya sebulan? Ku kwezi. Ku kwezi adashiriza $10. Apakah dia mengangkut orang? Yeah, motor taxi. Kami membawa salah satu petugas polisi di dalam mobil untuk memahami bagaimana mereka yang merupakan PNS memenuhi kebutuhan mereka jika mereka tidak meminta suap. Berapa penghasilan seorang polisi sebulan? It is around $14. Tapi mereka juga mendapat penghasilan dari cara yang tidak resmi kan, uang suap. They just get the money to drink beer. They don't get a lot from it. N'abaca bemera bagaheba imiryango. Hari nk'ubu basanzwe afata nk'intuze nk'urugendo rwa kure. Ufata ukura nk'ino uca mu nzuzi mu yindi. Bashobora kumara n'amezi 5 utagiye mu ijoro. Berapa lama mereka bekerja sehari? Dukora 24 sih 24. Sopir kami menepi saat Perdana Menteri dan konvoynya lewat. Dia mengatakan untuk menunjukkan rasa hormat mereka dilarang memindahkan kendaraan saat konvoy lewat. Bayangkan daftar kebutuhan yang dikonsumsi oleh keluarga yang terdiri dari 8 orang selama sebulan. Tetapi kepala keluarga hanya memiliki penghasilan rata-rata 50.000 franc per bulan. 1 liter susu harganya 5.500. 1 liter minyak bunga matahari harganya 9.000. 170 ml sampo harganya 8.000. 1 kilo gula harganya 8.500. 1,5 liter air harganya 1.500. Bahkan daftar ini, yang belum termasuk sayuran atau daging, jauh di atas daya beli sebuah keluarga. 1 potong coklat harganya 2.500. 1 bungkus biskuit harganya 2.000. 1 kaleng Red Bull harganya 6.500. 750 gram coklat hazelnut harganya 18.000. 1 liter minyak zaitun harganya 29.000. Seperti yang kalian lihat, mereka tidak menyimpan daging di lemari es di sini. This one, all of this is 2,000. Bagaimana dengan semangka? 4,000. Letakkan kameranya.
Rata-rata warga Burundi harus bekerja selama kurang lebih 230 tahun tanpa mengeluarkan uang. Untuk mendapatkan penghasilan sebesar gaji setahun rata-rata warga Amerika, mereka mengandalkan kekuatan manusia di sini. Dia terus melemparkan batu bata ke atas. Batu bata yang akan digunakan untuk membangun rumah baru ini terbuat dari campuran lumpur tanpa melalui proses pembakaran dan dikeringkan di bawah sinar matahari. Hanya 100 meter di depan kami, seorang pria pingsan di tengah jalan, mungkin karena kelaparan. Sangat menyedihkan melihat seorang anak yang tidak memiliki lengan ini mencoba menggendong adiknya. Mau tak mau kita bertanya-tanya, pekerjaan macam apa yang akan dilakukan anak ini untuk bertahan hidup saat dia berusia 20 atau 30 tahun. Kami sekarang berada di sekolah. Sebagian besar dari anak-anak ini kemungkinan akan bekerja daripada melanjutkan pendidikan mereka. Hanya 32% siswa di negara ini yang menyelesaikan pendidikan menengah mereka. Kurang dari 1% dari populasinya melanjutkan pendidikan ke universitas. Satu-satunya universitas negeri di negara ini adalah University of Burundi. Apa impian para murid? They believe that attending the school to become great people in the future. Mau jadi apa mereka saat besar nanti? Kalian melihat anak-anak pulang dari sekolah. Berapa lama mereka berjalan? He walked for an hour. Anak-anak ayo ke sini saja. Bagaimana dengan yang lain? 30 minutes. There are some who go for 2 hours. 2 jam hanya untuk pulang. Yes. Mereka yang tidak memiliki tas membawa buku-buku mereka dengan diselipkan ke dalam pakaian mereka. Kami melihat sekumpulan anak muda saat kami lewat. Seluruh tubuh mereka dipenuhi warna putih. Mereka sedang memproduksi tepung singkong yang akarnya banyak mengandung pati. So you see, this is the flowers for cassava. We have what we call ugali. Ugali is cassava bread. Mereka membuat roti dari ini. Yeah, out of this. They earn per month less than 20,000 Burundian francs. Is less than $10. Berapa jam mereka bekerja? Di mana mereka tinggal? Mubahe. They sleep here. Quanto aigura? 30,000. 30,000 diesel. Kami mengunjungi tukang kayu. Apakah dia yang membuat barang ini? Doors, cupboards, and something else. amasahani nka cumi umunsi bashobora nk'umuntu kurya nk'ibihumbi nka 10. Kami berhenti di tengah kemacetan. Para penjajah terus datang satu persatu. The two of them, I buy it for 2,000. Berapa harga satuannya? This is 1,000. They produce palm oil. Mereka melemparkan biji sawit ke dalam mesin, memisahkan minyak dari bijinya. Kemudian mereka mengisi kolam ini dengan minyak, memasaknya untuk dimurnikan. Kami melihat kegunaannya sebagai makanan dan juga sebagai bahan untuk membuat sabun. Anggaran pemilik toko tidak cukup tinggi untuk iklan profesional. Oleh karena itu mereka mendapat bantuan dari pelukis lokal. Karya seni ini mempromosikan merek mereka sebagai ganti papan toko. Kebutuhan paling mendasar di negara ini ada di tangan perusahaan yang dimonopoli. Hanya ada satu perusahaan yang memproduksi gula, kopi, atau semen. Dan pabrik-pabrik ini dikelilingi oleh tembok setinggi 3-4 meter. Karena mayoritas orang tinggal di pedesaan, kami pergi meninggalkan kota menuju desa untuk melihat kondisi rata-rata di sana. Kami membeli beberapa barang untuk mengurangi beban penduduk desa yang berada dalam kondisi yang sangat buruk. Kami membeli tepung singkong yang cukup untuk memberi makan 30 orang hanya dengan $15. Hari Sabtu adalah hari bersih-bersih umum di negara ini. Dengan dorongan pemerintah, warga Burundi menyapu jalan-jalan dan membersihkan kota hari ini. Di pemakaman kota yang terletak tepat di luar Bujumbura, kita melihat dengan sangat jelas bahwa perbedaan kelas terus berlanjut bahkan setelah kehidupan berakhir. Kalian melihat kuburan orang-orang kaya di belakang saya. Perempuan ini telah membeli ruang pribadi untuk dirinya sendiri dan tidak ada yang bisa masuk tanpa izin di sini. Yang ini untuk kelas menengah dan ini untuk orang miskin. Dia baru saja menghentikan kami. Polisi membawa kami ke suatu tempat. Dia mengatakan bahwa kami dilarang untuk mengambil gambar di sini dan kami bisa masuk penjara karenanya. Setelah mengambil $50 dari kami, dia mengembalikan paspor kami dan pergi. Pada tanggal 7 Desember 2021, hanya 1 minggu setelah polisi mengancam akan memasukkan kami ke dalam penjara Gitega, kebakaran terjadi di penjara tersebut dan 38 tahanan berakhir tragis dalam kebakaran itu. Menurut statistik, Burundi merupakan negara terburuk ketiga di dunia dalam kecelakaan terkait kebakaran. Berapa usianya? Ofisinya hingga. Ini kecil sekali ya kan? Yeah. Dan ada banyak nyamuk di sini dan juga banyak lagi di sini. Di mana dia tidur? It is here. She put something here and slept. Dari sisi ini hingga sisi ini dengan keempat anaknya. Her husband died and 3 other children died. So she remains with 1 boy. narababyara maze kubaheka haciye nk'amezi nk'abiri bagaca bata
Apakah dia bisa bertahan dengan uang yang didapatnya dari mengemis? In fact, she begs food, not money. Jadi ini adalah makanan yang dia dapatkan dari meminta-minta kan? Dan pisang di sana. Jadi ini adalah makanannya hari ini. Just enough, yeah. Mari berikan satu lagi. More. Ya. Right. Okay, now. Berapa usianya? mirongo itandatu n'ibiri. No, he don't know yet. Dia tidak tahu berapa usianya. Apakah dia tidur di sana? Yes. Dan di mana dia memasak? Yeah, it is the same place. Ini adalah semua pakaiannya. These are his clothes. Dia memasak di sini, dia memiliki beberapa kayu di sana. Kalian melihat beberapa panci dan wajan. Dia hanya memiliki sepasang sepatu, pakaiannya berantakan. Kalian mungkin bertanya-tanya, berapa banyak pakaian yang ada di lemari pakaiannya? Sebenarnya, dia bahkan tidak memiliki lemari pakaian. Ini merupakan kondisi tempat tinggal dan kondisi kehidupan pria ini. This is his son. Apa pekerjaannya? He brings food for cows. Apa dia memiliki sepeda? No, he carries. Apa dia pergi meminta-minta? Tempat penampungan ini mungkin merupakan rumah bagi orang termiskin dari negara termiskin di dunia. Di negara lain, para petani mungkin menggunakan tempat seperti ini untuk hewan mereka. Tetapi orang-orang di sini sebenarnya mau tinggal di tempat penampungan seperti ini. Kalian sedang melihat rumah seorang perempuan yang mencoba bertahan hidup sebagai pengemis. Ruangannya hanya ini. Dia tidak terlindungi dari hujan. Kalian bisa melihat ada banyak lubang di dindingnya. Dindingnya terbuat dari karung, kantong plastik, dan semak belukar. Banyak orang di sini kehilangan nyawanya karena kelaparan. Yang masih bertahan hidup seperti ini di desa. Berapa banyak anak yang biasanya dimiliki orang-orang di sini? urashobora gusanga afite n'abana 5, 6. Lalu berapa anak yang dia punya? Oya barasohokeye bariyangariye bamwe. So she's not sure of her kids, how many they are. Dia tidak tahu. She thinks they were 6 because they all went away. She doesn't know. Apa dia menjual hasil tanamannya? No, we just cultivate for eating. Orang-orang di sini sudah berhenti berusaha mencari uang karena infrastruktur ekonomi di negara ini tidak cukup berfungsi. Mereka membeli barang dengan cara barter. Mereka tidak menggunakan uang tapi menukarkan apa yang mereka tanam. Apakah dia tahu kita sekarang ada di tahun berapa? Murazi umwaka turimo. Oya. She don't know. Bahkan perempuan muda itu, No. mereka bahkan tidak membawa uang kan? Mereka bahkan tidak mengetahui mata uangnya. They don't even have information what is happening. Their job is to cultivate and eat what they cultivate. Banyak jenis pohon yang telah ditanam. Penduduk desa di sini tidak menunggu tanahnya berat dan beristirahat, tapi mereka terus menanam karena mereka sangat lapar. Ini adalah satu-satunya cara orang bisa mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Mungkin jagung manis ini tumbuh 2 kali lebih lambat dari biasanya, dan faktor seperti ini menambah masalah baru pada masalah kelaparan mereka. So this is his wife. Mari menemui mereka bersama. Kami sedang bersama sebuah keluarga muda. Apa mereka memiliki anak? They have 1 kid. Di mana anaknya? Baramuhetse on the back. Bisa kalian tunjukkan? Ah, cantik ya? Samuel berusia 16 tahun, tidak pernah bersekolah dan sudah menghidupi keluarga yang terdiri dari 3 orang. Mereka tidak memiliki toilet di sini. Mereka melakukannya di luar. Ini adalah dapurnya. Mereka menggunakan tempat ini untuk memasak. Air ini untuk memasak makan malam. Dia hanya memiliki 1 pakaian casual. Dia memakainya setiap hari. Dia bilang dia memiliki 1 pakaian bersih lagi, tapi dia hanya memakainya saat berdoa. Apa agamanya? Christian. Menurut data resmi, 20% dari populasi perempuan di negara itu dipaksa untuk menikah sebelum usia 18 tahun. Orang Burundi beranggapan bahwa memiliki anak adalah sebuah berkah. Mereka rata-rata memiliki 5,5 anak dari setiap perempuan. Tingkat pertumbuhan penduduk Burundi merupakan yang tercepat ketiga di dunia menurut laporan tahun 2021. Selain itu, cukup umum bagi beberapa pria dari generasi sebelumnya untuk memiliki 25 hingga 30 anak dari lebih dari 1 perempuan. Karena di Burundi protein biasa tidak dikonsumsi dalam jumlah yang cukup. Burundi adalah negara ketiga di dunia yang populasinya paling sedikit mengkonsumsi daging menurut data PBB. Negara kedua yang paling sedikit memakan daging adalah India, dan yang pertama adalah Bangladesh. Orang-orang di kedua negara tersebut kebanyakan adalah vegetarian. Rata-rata konsumsi daging harian per orangnya hanya 14 gram, dan konsumsi daging hanya merupakan sekitar 2% dari total konsumsi makanan. Kurangnya sumber nutrisi penting seperti zat besi, vitamin A, zodium, dan seng menyebabkan penurunan IQ dan defisit pertumbuhan serta perkembangan fisik. Anemia juga sangat umum di masyarakat. Menurut analisis Program Pangan Dunia, 1 dari setiap 5 anak kehilangan nyawanya sebelum mencapai usia 5 tahun karena alasan ini. Menurut WHO, hanya ada 1 dokter untuk setiap 35.000 orang di Burundi. 2 juta orang yang tinggal di sini belum pernah ke rumah sakit seumur hidup mereka. Kami akan menuruni bukit sekarang untuk kembali ke Bujumbura. Sopir kami selalu memegangi rem tangan dengan 1 tangan karena dia tidak mempercayai rem mobilnya. Sangat berbahaya.
Kami berhenti untuk mengisi bensin setelah mengendarai mobil yang remnya meragukan. Setelah mengantri panjang, kami membeli bensin seharga 80 sen per liter, yaitu 2.400 franc. Hari ini kondisi di kota sangat kacau. Sebuah keluarga yang terdiri dari 4 orang sedang menggunakan satu sepeda sebagai alat transportasi untuk menghadiri kebaktian gereja pada hari Minggu. Kami berada di salah satu kebaktian Minggu yang diselenggarakan oleh gereja. Itu adalah salah satu kegiatan di mana masyarakat dapat bersosialisasi dengan mudah. Sekitar 84% penduduknya beragama Kristen, 2,5% Muslim, dan sisanya percaya pada dewi yang disebut Imana, yang merupakan bagian dari kepercayaan lama mereka, atau tidak percaya pada agama apapun. Kalian sekarang akan mendengar musik tradisional Burundi. Mereka juga akan menari. Lagu dalam bahasa Kirundi ini yang merupakan bahasa mereka sendiri, dulu digunakan untuk memanggil musuh untuk berperang. Kerajaan Burundi menjadi bagian dari Afrika Timur Jerman pada tahun 1890 dan kemudian diserahkan kepada Belgia setelah kekalahan Jerman pada Perang Dunia I. Pemerintah Belgia yang telah membuat kehadirannya terasa di semua bidang telah memperkenalkan diskriminasi etnis sejak tahun 1933 dan menciptakan kelas yang berbeda dengan membagikan kartu identitas kepada orang-orang berdasarkan karakteristik fisik yang telah ditentukan. Dari segi struktur demografi, 85%, 14%, dan 1% sisanya terdiri dari garis keturunan yang berbeda. Independence. He was killed here while he was in the meeting of independence. He was killed by Belgium. Apakah orang-orang di sini membenci Belgia? No, we don't hate them because first of all, they educated us. We use their educational system. Everything officials, we copy Belgium. And that's why we even speak French. They are our colonizer and we take them as our tutor. Meskipun penjajahan Belgia yang berlangsung hingga 1 Juli 1962 secara resmi telah berakhir dan Burundi telah mendeklarasikan kemerdekaannya, orang-orang di sini masih diwajibkan untuk membawa kartu identitas untuk menunjukkan asal suku mereka, dan konflik ini yang berlanjut hingga 2005 telah mengakhiri nyawa sekitar 300.000 orang di negara ini. Orang-orang di sini menganggap diri mereka beruntung karena orang Belgia telah membawa agama Kristen kepada mereka. Sebuah peribahasa Afrika yang terkenal mengatakan, ketika para misionaris datang ke Afrika, mereka memiliki Alkitab dan kami memiliki tanah. Mereka berkata, mari kita berdoa. Kami memejamkan mata. Ketika kami membuka mata, kami memiliki Alkitabnya dan mereka memiliki tanah kami. Selain anak-anak yang kehilangan orang tuanya karena peristiwa naas yang terjadi di masa lalu atau karena AIDS, banyak juga anak-anak yang ditelantarkan oleh keluarganya karena ketidakstabilan ekonomi. Menurut organisasi SOS Children Village, saat ini jumlah yatim piatu di negara ini adalah 610.000. Itu adalah 5% dari total populasi di negara ini. Semua anak yatim ini biasanya dipaksa untuk bekerja. Sebagian besar dari mereka dipaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas dan sebagian dijual seperti barang. Menurut penelitian resmi dari Departemen Luar Negeri AS, beberapa anak Burundi dibawa ke Karamoja, salah satu daerah miskin di Uganda, dan dipaksa untuk bekerja di pertanian atau melakukan pekerjaan yang tidak pantas. Pada tahun 2020, pemerintah dan masyarakat sipil melaporkan bahwa para pedagang menjual anak-anak di pasar di wilayah timur Karamoja dengan harga sekitar 50.000 siling Uganda atau kira-kira $15. Sebulan yang lalu, pada tanggal 5 Januari 2022, tim dari Badan Nasional Pelarangan Perdagangan Orang dan Departemen Pelayanan Negara menyelamatkan seorang perempuan parubaya Burundi dan 3 anaknya dari dijual. Adokaye Vincent, juru bicara Badan Nasional, mengatakan perempuan dengan nama Siniremera Bizinama dan 3 anaknya Murwaniza Maisi, Akimana Betel, dan Umiza Collins dibebaskan dari rumah yang terbuat dari lumpur. Dokumen perjalanan mereka dan barang-barang lainnya disita. Para korban dari Burundi, Kenya, dan Sudan Selatan biasanya berhenti di Uganda sebelum melanjutkan perjalanan ke negara-negara lain, terutama kawasan Timur Tengah. Berdasarkan data tahun ini, hanya 13% penduduknya yang memiliki akses internet di Burundi, yang merupakan negara keempat dengan akses internet terendah di dunia. Terlepas dari hal negatifnya, semboyan negara ini adalah persatuan, kerja, dan pembangunan. Warna merah pada bendera melambangkan perjuangan kemerdekaan, hijau melambangkan harapan masa depan, dan putih melambangkan perdamaian. 3 bintang di tengah mewakili komunitas yang tinggal di negara tersebut. Meskipun baru-baru ini dilarang untuk mencegah pemberontakan, salah satu kegiatan masyarakat adalah berjogging yang diselenggarakan dengan izin. Olahraga yang paling populer adalah sepak bola. Impian terbesar sebagian anak muda di sini adalah dipindahkan ke klub sepak bola di luar negeri. Di sisi lain, ada cukup banyak pemain yang pergi ke Eropa
Eropa untuk bertanding dengan menggunakan visa atlet dan tidak pernah kembali ke negara ini. Kejadian serupa terjadi pada tahun 2011 ketika semua pemain klub Senegal tidak menghadiri pertandingan di Paris, tempat mereka seharusnya bermain, tapi mereka kabur ke seluruh Prancis secara ilegal. Kami berada di tepi danau terdalam kedua di dunia. Orang-orang datang ke sini untuk berenang pada hari Minggu. Ada banyak sampah seperti yang kalian lihat, tidak terlihat aman. Mereka juga mengatakan bahwa ada banyak buaya besar di sini. Penduduk kota-kota di tepi danau Tanganyika sedang menangkap ikan. Terletak hanya beberapa kilometer dari pusat kota. Pantai paling populer di negara ini, Pantai Saga, adalah pantai di tepi laut Tanganyika. Dan beberapa dekade lalu, ini adalah rumah dari seekor buaya bernama Gustav yang diperkirakan telah memakan sekitar 300 orang dan memiliki berat 1 ton. Gustav yang sangat gemar berburu manusia, terkadang tidak memakan orang yang ditangkapnya dan meninggalkan saja tubuh mereka yang sudah tak bernyawa di permukaan air. Gustav, 12 meters. Oh. It's used to eat a lot of people. Mereka masuk ke dalam perahu yang seperti peti mati ini. Ini disebut bato dan perahu ini terlihat primitif. Airnya masuk, ada tambalan di atasnya. Satu orang menangkap sekitar 30 ikan. Berapa penghasilannya per bulan? They earn more than 100 a month. People who fish, they actually earn a lot of money. Mengapa tidak lebih banyak orang yang bergabung dengan mereka? Some people think that maybe they are not skilled enough. Apakah ada buaya di danau ini? Yeah, they are crocodiles. This is the size. Apa ada orang yang kehilangan nyawanya saat menangkap? None hari abantu bamaze gupfira bari bararoba. Iyo hari umuyaga. So they lost their lives falling and it is deep. Para nelayan yang berpengalaman dapat mengetahui tempat yang bahaya dengan bantuan gelembung yang naik ke permukaan. Buaya yang gemar memangsa manusia bersembunyi di dalam air. Mereka terkadang mengincar nelayan ketika mereka melihat perahu mereka. Orang-orang berusaha memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang sulit dan kami di sini untuk melihat sekilas kehidupan mereka. Kami pergi lebih jauh ke tengah danau. Pria ini akan menangkap ikan. Seperti yang kalian lihat, bato kami kemasukan air. Perahu ini mungkin akan tenggelam jika seseorang tidak membuang airnya selama seminggu. Ini adalah proses yang rutin dan sulit. Mereka mengatakan ada banyak buaya di sini, tetapi bahkan anak-anak sudah terbiasa dengan gaya hidup ini. Ini adalah kehidupan sehari-hari bagi mereka dan ini adalah cara mereka bertahan hidup. Hidup itu keras di Burundi, meski tidak banyak yang mengetahuinya. Danau Tanganyika yang sangat penting ini menyimpan sekitar 16% cadangan air tawar dunia. Danau ini juga merupakan danau terdalam kedua di dunia. Sekarang di saat banyak tempat di dunia mulai kekurangan air minum, danau yang menyimpan 16% dari cadangan air tawar dunia mungkin akan dieksploitasi secara liar dalam beberapa dekade mendatang. Produk ekspor utama Burundi adalah kopi, teh, kapas, kentang, kacang-kacangan, tepung singkong, jagung, dan pisang. Negara ini menjual produknya ke Belgia, China, Uganda, Kenya, Arab Saudi, dan India. Pada tahun 2020, negara ini menghasilkan sekitar 161 juta dolar dari ekspor, tetapi menghabiskan 908 juta dolar untuk impor. Biasanya selisih antara keduanya tidak terlalu besar di negara lain, tetapi tingkat defisit akun di Burundi berkali-kali lebih tinggi daripada rata-rata dunia. Dan 50% dari apa yang mereka jual adalah emas. Uni Emirat Arab membeli emas dari Burundi dan menjualnya ke dunia dengan harga yang jauh lebih mahal dengan memberikan nilai tambah pada produk tersebut. Ketika Presiden Burundi Pierre Nkurunziza memutuskan untuk maju kembali dan berhasil memenangkan masa jabatan yang ketiga yang bertentangan dengan hukum, negara ini dikritik habis-habisan oleh dunia barat. Kemudian Burundi diembargo oleh dunia barat karena permasalahan politik pada tahun 2015 dan kehilangan hubungan ekonomi mereka. Meskipun Burundi terletak dekat dengan Khatulistiwa, negara ini memiliki iklim yang sedikit lembab karena ketinggiannya. Suhu rata-rata sepanjang tahun tidak banyak berubah dan berkisar di antara 24 derajat Celcius. Negara ini mengalami musim hujan 2 kali setahun, antara September-November dan Februari-Mei. Daerahnya yang berupa pegunungan, serta semakin banyaknya jumlah pohon yang ditebang telah membuat negara ini rentan terhadap bencana banjir. Banyak rumah di Burundi telah hancur karena meningkatnya jumlah banjir dalam beberapa tahun terakhir. Dan tanah pertanian mereka, yang merupakan sumber pendapatan mereka, turut hancur. Di kota Gatumba, warga telah kehilangan 90% harta mereka akibat banjir pada April 2020. Negara ini seperti pohon yang kehilangan daunnya dari bulan ke bulan. Orang-orang di sini berharap musim semi akan datang, tapi di jantung Afrika, umat manusia belum keluar dari masalah. Dalam film dokumenter ini, kita jadi mengenal negara termiskin di dunia dan penduduknya. Kami menyaksikan kisah memilukan dari masyarakat yang terbiasa dengan kelaparan. Kalian bisa mengetahui lebih lanjut mengenai sumber yang kami gunakan dalam penyusunan dokumenter ini dalam tautan di kotak deskripsi. Kejutan besar sedang menunggu kita semua di pemberhentian berikutnya, yaitu Uganda. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak melewatkannya. Ruhi Channel pernah ada di sini.